The Rangers would lead the settlement of mankind's new home, an evacuation of Earth, Nova Prime. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video sebelumnya kita berpetualang di kota zombie bersama Bapak Will Smith. Kali ini kita kembali berpetualang bersama Bapak Will Smith di luar angkasa, yaitu sebuah film berjudul After Earth atau Setelah Kehancuran Bumi. Film ini menceritakan kehidupan peradaban manusia di planet asing karena planet bumi sudah tidak layak untuk dihuni. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sekitar 1000 tahun yang lalu, manusia mendirikan Badan Serikat Prajurit, usaha militer dalam rangka melakukan evakuasi dari bumi. Hal tersebut dilakukan akibat krisis berkepanjangan yang mengancam eksistensi peradaban manusia. Para prajurit memimpin manusia yang selamat menuju sebuah planet baru bernama Nova Prime. Akan tetapi mereka tidak sendirian. Sekelompok alien menginvasi planet tersebut. Mereka melepas monster bernama Ursa untuk membinasakan manusia. Ursa tidak memiliki mata untuk melihat, namun mereka bisa mencium bau ketakutan manusia. Manusia melakukan perlawanan, namun sangat sulit melawan Ursa-Ursa tersebut. Di tengah keputusasaan, lahirlah seorang pejuang sejati. Dia adalah komandan tertinggi Cyber Ridge. Komandan tidak memiliki takut sedikit pun, yang membuat Ursa-Ursa itu tidak dapat melihatnya lalu membunuh mereka dengan mudah. Fenomena tersebut disebut dengan istilah ghosting. Meskipun Nova Prime sudah dalam keadaan damai, namun para prajurit tetap melakukan latihan untuk menghadapi kemungkinan serangan berikutnya. Seorang anak muda tergabung dalam latihan militer. Dia adalah Kitai Ridge, anak komandan Cyber Ridge yang diperankan oleh Jaden Smith dan merupakan anak laki-laki Will Smith. Kitai berlari lebih cepat daripada yang lainnya. Ia diperingatkan bahwa latihan ini bukanlah lomba lari, namun Kitai tidak peduli. Saat dilakukan penilaian, Kitai mendapatkan nilai sempurna, namun dia gagal di lapangan. Komandan pun tidak meluluskannya sebagai prajurit. Kita memohon agar komandan meluluskannya karena dia sudah melakukan yang terbaik. Ditambah sang ayah hari ini pulang ke rumah dan ia tidak ingin membuatnya kecewa. Komandan pun hanya berkata semoga beruntung di tahun depan. Malam harinya sang ayah bertanya bagaimana hasil ujiannya. Dengan berat hati kita menjawab kalau dia tuh nggak lulus sebagai prajurit. Cyber tidak mempermasalahkannya, lagi pula kita ini kan masih sangat muda. Akan tetapi anak remaja itu tetap kecewa dengan dirinya sendiri. Kita jadi kehilangan selera makan, ingin kembali ke kamar, namun sang ayah melarangnya. Selesai makan, Cyber memberitahu Faya, istrinya, bahwa besok ia akan pergi ke sebuah planet untuk melatih prajurit baru. Setelah itu, ia akan pensiun sebagai komandan. Hal tersebut merupakan kabar gembira. Kini, mereka bisa berkumpul setiap hari dan melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan sebuah keluarga. Faya memberitahu Cyber kalau dia tuh punya seorang anak yang membutuhkan perhatiannya. Sejak kecil, Kitai mengidolakan sang ayah, melakukan apapun demi bisa seperti dirinya. Anak itu tidak membutuhkan sosoknya sebagai komandan, namun sosok ayah yang mengerti keinginan anaknya. Setelah itu, Cyber masuk ke dalam kamar Kitai, lalu memintanya berkemas karena besok ia akan ikut pergi bersamanya. Tentu saja Kitai sangat senang ikut latihan di luar planet, terutama bersama sang ayah. Esok harinya, saat akan berangkat, ada 3 prajurit mendatangi Cyber. Salah satu dari mereka kehilangan kakinya, lalu meminta 2 rekannya membantunya berdiri. Ia hanya ingin memberi penghormatan kepada komandan yang telah menyelamatkan nyawanya. Berkat dirinya, ia bisa melihat anaknya yang baru saja lahir. Kitai menyadari bahwa menjadi seorang komandan bukan hanya menjadi yang terhebat, namun sosok yang bertanggung jawab serta peduli kepada keselamatan prajuritnya. Latihan yang akan mereka jalani adalah latihan menghilangkan rasa takut. Mereka membawa seekor Ursa yang masih hidup, karena itu mereka pergi ke sebuah planet yang tidak dihuni manusia.
Di tengah perjalanan, Cypher meminta Kitai beristirahat karena planet tujuan cukup jauh. Namun anak remaja itu nggak bisa tidur lalu keliling pesawat. Kitai masuk ke sebuah ruangan di mana Ursa itu disimpan. Seorang prajurit melarangnya masuk jika tidak mau dimakan hidup-hidup. That's the Prime Commander's son right there. What's in the cage? Saat mendekatinya, Kitai teringat akan masa kecilnya di mana ursa-ursa itu menyerbu masuk ke dalam rumahnya lalu membunuh sang kakak. Ingatan itu membuat rasa takutnya muncul yang membangunkan ursa tersebut. Sesaat kemudian, komandan bangun dari tidurnya. Ia merasakan ada anomali getaran pada dinding kapal angkasa. Rangers, go Redcon 1. Cypher masuk ruang prajurit memerintahkan mereka siaga lalu meminta Kitai kembali ke tempat duduknya. Cypher kemudian menemui pilot yang memberitahu kalau ia mendeteksi ada getaran graviton di lambung pesawat, yang artinya akan datang badai asteroid menerjang mereka. Cypher meminta pilot mempertahankan arah dan berharap perkiraannya meleset. Pilot yang sudah sangat mengenalnya bertanya kapan komandan salah memprediksi sesuatu, dan benar saja sesaat kemudian mereka melewati kumpulan asteroid. Terjadi benturan keras yang membuat mesin mengalami malfunction. Cypher meminta pilot melakukan warp menuju planet terdekat. Selesai melakukan warp, sampailah mereka ke sebuah planet yang seharusnya tidak mereka datangi, yaitu Bumi. Sistem komputer memperingatkan bahwa planet itu telah dikarantina dan tidak aman untuk manusia. Ada kemungkinan navigasi secara tidak sengaja mengarahkan kapal ke tempat ini. Cypher memerintahkan pendaratan. Dengan kondisi kapal seperti ini, mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana selain menunggu bantuan. Cypher kemudian kembali ke kabin untuk menenangkan Kitai. Lalu terjadi benturan keras yang menghancurkan kapal angkasa. Tidak ada satupun yang selamat setelah mereka mendarat dengan keras selain Kitai dan sang ayah. Ajaibnya, Kitai itu tidak mengalami luka sedikit pun. Namun sang ayah terbaring lemas akibat benturan dan patah kaki. Cypher meminta Kitai membawanya ke ruang kontrol. Ia mencoba melakukan komunikasi namun tidak berhasil. Mereka harus menyalakan suar agar regu penyelamat menemukan mereka. Akan tetapi, peralatan tersebut disimpan di bagian ekor pesawat yang terbelah saat memasuki atmosfer. Lokasi jatuhnya ekor pesawat berjarak kurang lebih 100 km dari tempat ini. Nah, yang menjadi masalah, kargo yang mereka bawa, yaitu Ursa, ada di bagian tersebut. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Ursa itu masih di tempatnya, sudah mati, atau malah berkeliaran. We need that beacon, or we are going to die. Tidak ada jalan lain, Cypher meminta Kitai mengambil suar tersebut meski perjalanan ke sana akan sangat berbahaya. Lalu sang ayah memberitahu Kitai kalau planet ini adalah Bumi, planet asal manusia. Sejak ditinggalkan, Bumi adalah tempat yang tidak ramah untuk manusia. Udara mungkin beracun, iklim tidak menentu, dan terdapat hewan-hewan buas di luar sana. Namun tidak ada pilihan, kedua kakinya patah dan hanya Kitai harapan satu-satunya. Do you know where we are? This is Earth. Cypher berkata kalau baju yang ia pakai adalah peralatan spesial, dilengkapi pencitraan digital dan virtual sehingga ia bisa memandu perjalanannya dari sini. Selain itu, bajunya akan berubah warna jika ada bahaya mendekatinya. Cypher kemudian memberikan senjata miliknya yang selalu ia pakai dalam berperang. Lalu memintanya membawa cadangan tablet oksigen berisi cairan pernafasan. The fluid will coat your lungs, increasing your oxygen extraction, allowing you to breathe more comfortably in the environment. My body feels heavier. Earth's gravitational pull is different than at home. Initiating remote probe recon. Singkat cerita, Kitai memulai perjalanannya. Meskipun planet ini dikarantina untuk manusia, namun Bumi tetaplah planet yang sangat indah. Tumbuhan tumbuh dengan subur dan terdapat banyak hewan liar. Mereka telah beradaptasi dengan alam Bumi saat ini. Means of communication. Sementara itu di pesawat, Cypher melakukan prosedur operasi darurat. Ia menyambungkan pembuluh darah di antara kakinya yang patah agar tidak kehabisan darah.
Di dalam hutan, baju Kitai tiba-tiba berubah menjadi hitam. My suit's turned black. It has motion sensors. Baju itu mendeteksi ada getaran mencurigakan mendekatinya yang ternyata adalah kawanan kera. Do not move. Cypher meminta Kitai tidak melakukan gerakan apapun, namun karena panik, Kitai melempari kera itu dengan batu yang membuat mereka marah lalu mengejarnya. Sampai sebuah sungai, kera-kera ganas itu berhenti mengejar, namun Kitai masih panik terus berlari masuk ke dalam hutan sampai sang ayah memintanya berhenti berlari. Tiba-tiba Kitai merasa lemas, tangannya digigit lintah beracun. Hanya dalam sekejap racun itu menyebar ke dalam tubuhnya. Cypher meminta Kitai membuka kotak obatnya, mengambil antitoksin lalu menyuntikkan ke dalam tubuhnya. You're going to have to lie there for a moment. Sang ayah kemudian meminta Kitai beristirahat sejenak agar obat itu bekerja dengan maksimal. So you are going to have to lie there. The temperature is dropping 5 degrees. It's time to wake up. Selang beberapa saat, Cypher meminta Kitai segera bangun karena suhu udara mulai menurun drastis. Kitai harus pergi ke daerah hangat yang jaraknya kurang lebih 10 km. How about you show me that 10K in 50 minutes, cadet? Sementara itu, penyambungan pembuluh darah darurat Cypher mengalami penyumbatan. Cypher mulai merasa kesakitan. Ia harus melakukan penyambungan ulang. Jika tidak, kakinya yang patah akan membusuk karena tidak teraliri darah. Cypher kemudian mengingatkan Kitai agar menggunakan tablet oksigennya karena kadar udara miliknya mulai menipis. Akan tetapi, saat membuka persediaan, 2 dari 5 tablet yang ia punya pecah. Jika menghitung sisa jarak tujuan, 3 tablet oksigen tidak akan cukup untuk membantunya bernafas. Cypher melihat detak jantung anak itu meningkat lalu meminta Kitai menghitung berapa sisa tablet miliknya. Kitai mengatakan 4, ia terpaksa berbohong karena tidak ingin membuat sang ayah khawatir. Menjelang malam turun hujan, Kitai terpaksa berteduh sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu ia bertanya bagaimana awal mula sang ayah mengalami ghosting atau tidak memiliki perasaan takut. Saat itu, Cypher sedang bertarung dengan seekor ursa. Ursa itu berhasil menyudutkannya. Dipenuhi rasa keputusasaan antara hidup dan mati, Cypher tidak peduli lagi akan kematian. Perasaan itulah yang membuatnya menjadi berani, tidak takut sedikit pun dan membuatnya berhasil membunuh ursa yang menyerangnya. Sang ayah memberi nasihat, bahaya itu nyata, tapi rasa takut adalah pilihan. 14 kilometers to the falls. Setelah hujan reda, Kitai melanjutkan perjalanan, lalu ia menemukan ada banyak bangkai kera berserakan. Yang artinya ada predator ganas berkeliaran di tempat itu. Komputer menganalisa kemungkinan ursa yang mereka bawa hidup dan berkeliaran. Cypher kemudian meminta Kitai memeriksa persediaan, namun saat akan menyebut jumlah tablet oksigen, Kitai berhenti berkata yang membuat sang ayah menjadi curiga. Why are you not showing me the case? Cypher meminta Kitai jujur lalu berkata kalau tablet oksigennya hanya tersisa 2. Sedangkan di hadapannya terdapat jurang yang membuat Kitai harus memutar jauh untuk sampai tujuan. Sang ayah memberitahu untuk sampai ke sana dibutuhkan setidaknya 3,5 tablet, karena itu Kitai tidak akan berhasil. Cypher mencoba melakukan simulasi jalur terbaik sebelum tablet itu habis hanya melalui udara. Ia tidak berpikir kalau Kitai mampu melakukannya lalu memintanya kembali ke pesawat. Tidak seperti apa yang diperkirakan sang ayah, Kitai justru berpikir hal yang sama. Ia akan melewati jalur udara untuk sampai tujuan, namun sang ayah melarangnya. Mulai terjadi pertentangan, Kitai merasa sang ayah itu tidak mempercayainya. Ia bisa membuktikan kalau dirinya lebih berguna lalu terjun ke bawah. And you think I'm a coward? Pakaian itu dilengkapi dengan sayap di bagian lengan yang memungkinkan Kitai meluncur di udara. Tiba-tiba seekor elang raksasa menyambarnya. Kitai berjuang meloloskan diri. Cypher mengarahkan Kitai melakukan apa yang harus ia lakukan. Setelah berhasil meloloskan diri, elang raksasa itu menghilang lalu tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah sadar dari pingsannya, Kitai menyadari kalau dirinya berada di sarang elang. Saat mencoba turun dari pohon, ia melihat ada kawanan singa memanjat ke atas.
sampai sarang singa-singa itu memangsa anak elang. Kitai mencoba mengusirnya. Satu persatu singa itu berhasil ia jatuhkan. Namun sayang, anak-anak elang itu juga jatuh dari sarangnya dan tidak ada satupun yang selamat. Saat mencoba menghubungi ayahnya, alat komunikasinya malah rusak. Where's my son? Tanpa panduan dari sang ayah, Kitai benar-benar sendirian. Hari mulai gelap, Kitai masuk ke dalam sebuah gua lalu menyalakan api untuk menghangatkan ruangan. Setelah itu, ia menggambar rute peta tujuan yang tersimpan baik di dalam ingatannya. Esok harinya, saat melanjutkan perjalanan, Kitai mulai merasakan sesak lalu menghisap tablet oksigen terakhirnya. Setelah itu, Kitai melalui jalur sungai. Di tengah perjalanan, anak remaja itu tertidur. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan sang kakak yang memintanya untuk segera bangun. Tiba-tiba suhu turun drastis, area di sekitar pun membeku. Kitai menggigil kedinginan, jatuh ke tanah lalu pingsan. Tanpa ia ketahui, sesuatu menariknya ke dalam lubang lalu menutupinya dengan tumpukan dedaunan. Setelah cuaca menghangat, Kitai sadar dari pingsannya, lalu ia melihat burung elang raksasa mati di dekatnya. Kitai berterima kasih kepada elang yang telah menyelamatkan hidupnya. Sepertinya elang itu hanya ingin membalas budi kepada Kitai yang berjuang mengusir kawanan singa yang menyerang anak-anaknya. Thanks. Gak jauh dari tempat itu, Kitai menemukan puing ekor pesawat. Ia masuk ke dalam, mengambil persediaan tablet oksigen lalu menghisapnya. Kitai mengambil senjata baru, mencari suar dan alat komunikasi. Sementara itu, sambungan pembuluh darah Cyper mengalami kegagalan. Matanya mulai berkunang-kunang. Ia berusaha agar tetap sadar. Kitai kemudian menghubungi ayahnya. Ia memberitahu kalau ia sudah berhasil sampai tujuan. Ia akan menyalakan suar, namun alat itu malah tidak berfungsi. Cyper memberitahu kalau saat ini ia berada di zona hitam. Terjadi gangguan listrik yang membuat suar itu tidak bisa menyala, lalu komunikasi mereka terputus. Kitai melihat ada batas radiasi di bawah awan. Suara itu harus dinyalakan di atas area radiasi. Cyper berharap anaknya melihat ke arah gunung lalu menyalakan suara itu dari atas sana. Good boy. Seperti apa yang diharapkan dari seorang anak komandan, Kitai seolah mengerti apa yang harus ia lakukan. Dan singkat cerita, Kitai pun pergi ke arah gunung. Di tengah hutan, ia melihat mayat prajurit tergantung di pohon yang membuatnya ketakutan. Ursa itu sengaja meletakkan di sana untuk membuat mangsanya ketakutan. Setelah itu, Kitai berlari sekencang mungkin menuju puncak gunung. Setelah dirasa cukup, Kitai mencoba menyalakan suar, namun alat itu masih tidak berfungsi. Jika diperhatikan, ia masih berada di zona radiasi. Tiba-tiba, Ursa yang lepas itu menemukannya. Kitai berhasil lolos lalu memanjat ke atas. Saat akan menyalakan suar, Ursa itu menyerangnya dari belakang yang membuat tubuhnya lemas kesakitan. Antara sadar dan tidak, Kitai teringat masa lalu saat Ursa membunuh kakaknya. Di tengah keputusasaan antara hidup dan mati, Kitai melupakan segalanya yang membuat rasa takutnya tidak lagi ia rasakan. Karena itu, Ursa tidak bisa mendeteksi di mana ia berada. Kitai pun bangkit mengambil senjata lalu menyerang Ursa. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kitai menusuk Ursa itu berulang-ulang sampai mati disaksikan sang ayah.
Setelah itu, Kitai mengambil suar lalu menyalakan sinyal bantuan dan gak butuh waktu lama, regu penyelamat datang ke bumi menyelamatkan mereka berdua. Komandan Cypher langsung mendapatkan perawatan intensif. Sementara prajurit yang lainnya melihat rekaman video Kitai membantai Ursa itu sendirian. Saat itulah sang ayah mendapatkan seluruh rasa bangga dari anaknya. Tak segan ia memberi hormat kepada putranya sendiri. Tapi yang namanya anak tetaplah anak. Kitai menangis di pelukan sang ayah lalu berkata lebih baik ia bekerja di kantor bersama sang ibu. Dad, I want to work with Mom. Ia ingin keluarganya utuh tanpa harus pergi untuk berperang. Setelah itu mereka semua kembali ke Nova Prime dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film After Earth. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.